Aku, Rahmat, pria yang selama ini hanya bisa memendam bayang-bayang wajah anggun mertuaku sendiri, Bu Yayuk, kini berdiri tepat di hadapannya. Hanya ada kami berdua. Istriku sedang pergi, dan udara di ruangan ini mendadak terasa tipis, penuh dengan listrik yang sudah berhari-hari menyetrum pikiranku setiap kali menatap lekuk sopannya. Ketegangan ini bukan muncul tiba-tiba. Sudah berminggu-minggu aroma parfum melatinya tertinggal di sofa, atau cara beliau merapikan kerah kemejaku dengan cemari gemetar, membuat tidurku tak nyenyak. Hari ini, pertahananku, saat kulihat beliau sedang termenung di meja makan, aku melangkah mendekat, lebih dekat dari batas menantu dan mertua yang sewajarnya. "Rahmat, mau ngapain kamu?" Suaranya lirih, ada getaran antara ngeri dan sesuatu yang tak bisa kutafsirkan. Langkahku tak berhenti, matanya yang biasanya teduh kini membelalak. Tangannya yang halus mencoba menahan dadaku, namun aku bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu seirama dengan degup kencang di dadaku sendiri. "Rahmat, jangan, ini salah," bisiknya lagi. Sebuah penolakan yang terasa seperti undangan bagi keberanianku. Aku tak bicara, karena kata-kata hanya akan merusak momen yang sudah digariskan takdir sesaat ini. Aku menyentuh jemarinya yang dingin, menatap jauh ke dalam maniknya, meyakinkannya tanpa suara, bahwa saat ini dunia di luar sana tidak ada. Beliau mencoba berpaling, tapi napasnya yang memburu mengkhianati kata-katanya. Ada pergulatan hebat di sana, antara status yang kami sandang dan hasrat purba yang sudah lama ia simpan rapat-rapat sebagai seorang wanita yang masih sangat menarik. Usahaku tak berhenti. Aku mempersempit jarak, menghirup aroma lehernya yang memabukkan, hingga akhirnya tubuh yang tadi menegang itu perlahan melunak. Bu Yayuk, mertuaku yang selama ini kupuja dalam diam, mulai hanyut dalam pusaran yang sama denganku. Tanpa perlu saling menyalahkan, kami tahu pintu terlarang ini sudah terbuka. Keheningan di ruang tengah itu kini terasa berdenyut. Aku bisa mendengar suara nafas kami yang saling berkejaran, menciptakan simfoni ganjil yang hanya dipahami oleh dua orang yang sedang berada di ambang dosa. Aku mengunci tatapanku pada matanya yang mulai berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena gejolak yang terlalu besar untuk ia tanggung sendiri. "Rahmat, ibu bilang menjauh sedikit. Mama nggak enak ini," bisiknya dengan suara yang nyaris hilang, seolah kata-kata itu hanyalah kewajiban formalitas yang sudah tak berdaya melawan keadaan. Aku tak menjauh. Justru aku melangkah 1 inci lebih dekat hingga aroma kulitnya yang hangat, perpaduan antara bedak klasik dan wangi tubuh alaminya memenuhi seluruh indera penciumanku. Aku merendahkan suaraku hingga ke titik paling bas, berbisik tepat di samping telinganya. Ibu tidak perlu merasa tidak enak. Di sini, saat ini, tidak ada menantu, tidak ada mertua. Hanya ada kita berdua yang sedang jujur pada diri sendiri. Tanganku yang gemetar naman pasti mulai menyusuri lengan bajunya yang halus. Setiap sentuhanku sengaja kubuat seringan bulu, namun meninggalkan jejak panas yang membakar kulitnya. Aku bisa merasakan bulu kuduknya meremang. Bu Yayuk memejamkan mata, kepalanya sedikit terkulai ke samping, memberikan akses yang lebih luas bagiku untuk mengagumi leher jenjangnya yang masih terlihat begitu kencang dan anggun di usianya. "Rahmat, jangan, nanti kalau istrimu pulang." Kalimatnya terputus saat ujung jemariku menyentuh dagunya, mengangkat wajahnya agar kembali menatapku. Tidak ada paksaan, hanya sebuah undangan yang sangat dalam. Aku melihat bibirnya yang sedikit terbuka, menghirup udara dengan payah. Ketakutan yang tadi sempat terpancar, kini perlahan berganti dengan sorot mata seorang wanita yang sudah lama haus akan dambaan. Aku membawa tangannya yang dingin ke dadaku, membiarkannya merasakan dentuman jantungku yang seolah ingin melompat keluar. "Rasakan ini, Ma. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kejujuran yang sudah aku simpan berhari-hari setiap kali melihat Mama di meja makan.
Ucapku dengan nada yang sangat lembut, hampir seperti gumaman rahasia. Perlahan, penolakan di tangannya mengendur. Jemari yang tadinya mendorong dadaku, kini perlahan meremas ke mejaku, mencari pegangan di tengah badai perasaan yang menghempasnya. Ia tidak lagi memintaku menjauh. Sebaliknya, desah nafasnya yang berat mulai selaras dengan gerakanku. Di ruang remang itu, batas antara benar dan salah mulai mengabur, terkikis oleh desir hangat yang menjalar di setiap jengkal kulit kami. Tanpa ada satupun kata makian atau rasa saling menyalahkan yang diucapkan, aku tahu Bu Yayu telah menyerahkan bentang terakhirnya padaku. Lampu ruang tengah yang temaram seolah ikut mengecil, memberikan panggung sepenuhnya bagi kami. Aku bisa merasakan kehangatan yang menjalar dari tubuh Bu Yayuk, sebuah magnetisme yang sudah tak sanggup lagi ia lawan. Tangannya yang tadinya meremas ke mejaku, kini mulai bergerak perlahan, naik ke bahuku, seolah mencari kepastian di tengah ketidakpastian yang kami ciptakan. "Rahmat, apa yang kamu lakukan pada Mama?" bisiknya. Nada suaranya kini bukan lagi sebuah teguran, melainkan sebuah pengakuan akan kekalahannya. Suaranya serak, penuh dengan desakan emosi yang selama ini terkunci rapat di balik daster sutranya yang elegan. Aku tak menjawab dengan kata. Dengan gerakan yang sangat pelan, seolah takut akan memecahkan kristal yang berharga, aku menyatukan keningku dengan keningnya. Aku bisa merasakan nafasnya yang panas membelai bibirku. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan pria yang mengagumi keindahan, Ma. Gumamku rendah, nyaris tanpa suara, tepat di depan ranum bibirnya. Telapak tanganku kini berpindah, melingkar di pinggangnya yang masih ramping, menariknya masuk ke dalam dekapanku sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, tubuh kami benar-benar bersentuhan tanpa jarak. Aku bisa merasakan lekuk tubuhnya yang matang, sebuah keanggunan yang telah melewati waktu namun tetap mempesona. Bu Yayuk mengeluarkan desahan pendek, sebuah suara yang paling jujur yang pernah kudengar, saat ia akhirnya menyandarkan kepalanya di ceruk leherku. "Kamu ya Rahmat, kamu membuat Mama merasa seperti wanita lagi." Rintihnya pelan, jemarinya kini menyusup ke sela-sela rambut di tengkuku. Ada kepasrahan yang manis di sana. Ketakutan akan menantu dan mertua itu telah larut, tenggelam oleh gelombang gairah yang lebih besar dari sekadar aturan sosial. Aku membimbingnya perlahan menuju sofa panjang di pojok ruangan, tempat bayangan lebih gelap menyembunyikan kami dari dunia luar. Di sana, di bawah remang cahaya, aku mulai mengecup keningnya, turun ke kelopak matanya yang terpejam rapat, lalu ke pipinya yang merona merah. Setiap sentuhanku adalah pemujaan. Tidak ada ketergesahan. Aku ingin menikmati setiap detik bagaimana pertahanan seorang wanita anggun runtuh dalam pelukanku. Saat aku mencium lehernya, Bu Yayuk mendongak, jemarinya meremas bahuku dengan kuat. "Jangan berhenti," bisiknya dengan suara yang bergetar hebat. Itu adalah kalimat terakhir yang menegaskan bahwa tidak ada jalan kembali. Kami telah melintasi garis itu. Di dalam keheningan rumah yang sepi, hanya ada suara gesekan kain dan nafas yang memburu, menandakan awal dari sebuah penyatuan tanpa saling menyalahkan, namun terasa paling benar bagi kami saat itu. Di atas sofa itu, waktu seolah berhenti berputar. Setiap jengkal kulit Bu Yayuk yang kusentuh terasa seperti porselen hangat yang memberikan respon elektrik pada ujung jemariku. Kami telah melampaui segala bentuk logika. Ia bukan lagi mertuaku, dan aku bukan lagi menantunya. Kami hanyalah dua insan yang terjebak dalam gravitasi hasrat yang tak terelakkan. "Rahmat," desahnya tertahan saat aku memberikan kecupan-kecupan dalam yang menuntut di sepanjang garis bahunya. Tangannya yang lembut kini tak lagi ragu. Ia memelukku dengan kekuatan yang mengejutkan, seolah takut jika ia melepaskan, ia akan jatuh ke dalam jurang penyesalan. Namun di sini, di bawah dekapan ini, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kejujuran sensasi yang meluap-luap. Aku bisa merasakan setiap tarikan nafasnya yang berat, yang beradu dengan degup jantungku yang kian tak beraturan. Keanggunannya yang biasanya tertutup rapat oleh wibawa, kini luruh sepenuhnya, menyisakan sisi kewanitaan yang sangat haus akan belayan. Saat tanganku mulai bergerak lebih berani, menjelajahi setiap lekuk yang selama ini hanya ada dalam fantasi terliarku, ia menyambutnya dengan lenguhan panjang yang memabukkan. Kamu benar-benar membuat Mama kehilangan akal," bisiknya di sela-sela nafas yang memburu. Aku menatap matanya yang kini sayu dan basah.
melihat pantulan diriku yang juga sudah kehilangan kendali. Di detik-detik saat penyatuan emosi dan fisik kami mencapai titik didih, saat dunia seakan hanya seluas sofa ini, tok tok tok, suara ketukan pintu depan yang keras menghantam keheningan kami seperti godam yang memecahkan kaca. "Rahmat? Mat, ada di rumah nggak? Ini aku, Budi." Suara lantang temanku dari balik pintu itu seketika memutus arus listrik yang sedang membakar kami. Bu Yayuk terlonjak, matanya membelalak kaget. Nafasnya yang tadi panas seketika tertahan di tenggorokan. "Aduh, siapa itu Rahmat?" bisiknya dengan nada panik yang sangat rendah. Tangannya dengan gemetar hebat langsung merapikan daster dan rambutnya yang berantakan. Wajahnya yang tadi merah karena gairah, kini memucat karena ngeri. Aku terdiam mematung. Jantungku berdegup jauh lebih kencang dari sebelumnya, tapi dengan alasan yang berbeda. Keringat dingin mulai muncul di keningku. Aku menatap Bu Yayu, lalu menatap ke arah pintu. Keindahan ekstrim yang baru saja kami rasakan mendadak terancam oleh dunia luar yang dingin dan menghakimi. "Jangan bersuara, Mah." Bisikku sangat pelan, nyaris tak terdengar, sambil meletakkan jari di bibirku sendiri. Kami duduk mematung dalam kegelapan remang, saling menatap dengan nafas tertahan. Sementara di luar sana, langkah kaki Budi terdengar mulai berputar menuju jendela samping. Udara di ruangan itu seketika membeku. Aku bisa merasakan jemari Bu Yayuk mencengkram lenganku dengan sangat kuat. Kuku-kukunya sedikit menekan kulitku, sebuah refleks dari rasa takut yang luar biasa. "Rahmat, bagaimana ini?" bisiknya dengan getaran suara yang membuat hatiku berdesir. Aku memberikan isyarat padanya untuk masuk ke dalam kamar dalam. Sementara aku berusaha mengatur nafas, mencoba mengembalikan wajah normal yang baru saja luruh dalam gairah. Dengan langkah yang dipaksakan tenang, aku membuka pintu sedikit. Budi berdiri di sana dengan cengiran khasnya. "Lama banget buka pintunya, Mat. Lagi tidur siang atau apa?" tanyanya tanpa dosa. Aku hanya bisa tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyembunyikan badai di dalamnya. Bud, tadi lagi di belakang, gak kedengeran," jawabku dengan suara serendah mungkin agar tetap terdengar santai. Sialnya, Budi tipe orang yang betah mengobrol. Menit berganti jam dan kami duduk di teras. Sementara pikiranku tertinggal di dalam rumah, pada sosok wanita anggun yang mungkin saat ini sedang mengatur detak jantungnya di balik pintu kamar. Setiap tawa Budi terasa seperti gangguan yang menyiksa. Di dalam sana, Bu Yayuk menunggu dalam kecemasan. Namun aku tahu, di balik kecemasan itu ada api yang belum benar-benar padam. Akhirnya, setelah obrolan yang terasa seperti berabad-abad, Budi berpamitan. "Duluan ya, Mat, salam buat orang rumah," katanya sambil menyalakan motor. Begitu bayangan lampu motornya menghilang di tikungan jalan, aku langsung mengunci pintu rapat-rapat. Suasana rumah kembali sunyi, namun kini sunyinya terasa lebih berat, lebih menuntut. Aku melangkah menuju kamar. Di sana, di sudut tempat tidur, Bu Yayuk duduk termenung. Rambutnya masih sedikit berantakan, dan saat ia menoleh menatapku, aku tidak melihat amarah atau penyesalan. Yang kulihat adalah sorot mata yang lega, sekaligus tantangan yang lebih dalam dari sebelumnya. Kehadiran yang nyaris diketahuan tadi justru membuat segalanya terasa lebih intens. "Dia sudah berkimah," bisiku sambil mendekat. Bu Yayuk berdiri, melangkah perlahan ke arahku. Ia tidak lagi ragu. Ia menyentuh dadaku, tempat jantungku masih berpacu kencang. "Mama hampir mati ketakutan, Rahmat. Tapi entah kenapa, itu malah membuat Mama semakin menginginkanmu," ucapnya dengan kejujuran yang telanjang. Aku tidak menunggu lama. Kubawa tubuhnya kembali ke dalam dekapanku, lebih erat dan lebih protektif. Kami melanjutkan kembali simfoni yang sempat terputus itu. Sentuhan-sentuhan kami kini jauh lebih berani, lebih ekstrim, seolah-olah kami sedang membalas waktu yang dicuri oleh kehadiran Budi tadi. Tanpa basa-basi, tanpa perlu lagi kata-kata penolakan, kami hanyut dalam penyatuan yang lebih dalam, di mana rasa takut akan risiko justru menjadi bumbu yang terbakar. Malam semakin larut, menyisakan sisa-sisa kehangatan yang masih terasa di permukaan kulit. Di dalam kamar yang kini hanya diterangi lampu tidur yang redup, kami berbaring dalam keheningan yang damai. Tidak ada kata-kata yang saling menghakimi. Tidak ada telunjuk yang menunjuk siapa yang memulai.
Yang ada hanyalah rasa syukur atas kejujuran perasaan yang baru saja kami tumpahkan. Bu Yayu menyandarkan kepalanya di dadaku. Jemarinya membuat pola-pola abstrak di lenganku. Aku bisa merasakan napasnya yang kini sudah kembali teratur, membawa ketenangan yang luar biasa. "Rahmat," bisiknya lembut. "Biarlah ini menjadi rahasia kita. Rahasia yang membuat kita merasa hidup." Aku mengecup keningnya lama. Sebuah janji tanpa suara bahwa kehormatannya tetap menjadi prioritasku. Kami sadar bahwa dunia di luar sana tetap memiliki aturan. Namun di dalam ruang ini, kami telah menciptakan dunia kami sendiri. Sebuah dunia di mana usia hanyalah angka, dan status hanyalah label yang kalah oleh kedalaman rasa. Kami menjalani hari-hari berikutnya dengan senyum yang lebih bermakna di meja makan. Sebuah kode rahasia yang hanya dimengerti oleh dua pasang mata yang pernah saling menatap dalam gairah yang paling jujur. Tanpa saling menyalahkan, kami memilih untuk menyimpan momen ini sebagai sebuah anugerah yang indah, namun terlarang. Sebuah kenangan yang akan selalu menghangatkan hati setiap kali kami saling berpapasan di lorong rumah yang sepi. Terima kasih telah setia mengikuti narasi intens ini hingga akhir. Tetaplah berada di zona romantis di mana kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis terbaru disampaikan dengan penuh rasa dan kedalaman. Kami akan terus menghadirkan sisi-sisi lain dari cinta dan hasrat yang jarang terungkap, dikemas khusus untuk Anda yang memahami arti sebuah rasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.